Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulih. Sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kejayaan, kebahagiaan, kesuksesan seluruh umat manusia baik di dunia sementara maupun akhirat selamanya hanya dengan amal agama yang sempurna seperti yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat saat ini belum mampu amal agama secara sempurna karena lemahnya iman. Para sahabat mampu amal agama secara sempurna karena memiliki sifat-sifat yang mulia. Sifat-sifat yang dimiliki para sahabat antara lain yakin terhadap kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah artinya tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maksud dan tujuannya ialah mengeluarkan kebesaran makhluk ke dalam hati dan memasukkan hanya kebesaran Allah ke dalam hati. Kemudian fadilahnya ialah sekecil-kecil iman Allah akan surga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Man akhirul kalam la ilaha illallah dakhala jannah. Nah, siapa yang di akhir hayatnya mampu ucapkan la ilaha illallah maka dia masuk surga. Cara mendapatkannya dakwakan pentingnya la ilaha illallah. Kemudian duduk di majelis-majelis iman, berbicara, kemudian bentuk minimal 25 majelis setiap hari. Berdoa kepada Allah agar diberi hakikat iman. Sifat sahabat yang berikutnya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam artinya adalah Rasulullah adalah utusan Allah. Maksud dan tujuannya untuk mencapai kejayaan manusia baik di dunia sementara maupun akhirat selamanya hanya dengan mengikut cara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fadilahnya ialah man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'al jannah. Barang siapa yang dia menghidupkan sunnahku sungguh ia cinta padaku, dan barang siapa yang cinta padaku maka dia akan di surga bersamaku. Man tamasaka bi sunnati inda pada mati palu ajrun min fisabilillah. Barang siapa yang berpegang teguh pada sunnahku di kala rusaknya umatku maka baginya pahala mati satu. Di riwayat yang lain 100 mati satu. Cara mendapatkannya dakwakan pentingnya sunnah. Latihan dengan cara menghidupkan sunnah 1 kali 24 jam mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Berdoa kepada Allah agar diberi petunjuk dan kekuatan untuk mengikuti sunnah baginda Rasulullah SAW. Sifat sahabat yang kedua ialah sholat khusyuk wal khudu. Sholat dengan konsentrasi batin merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maksud dan tujuannya ialah membawa sifat ketaatan kepada Allah di dalam sholat ke dalam kehidupan sehari-hari. Fadilahnya ialah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Bahwa sholat sesungguhnya mencegah perbuatan tidak dan munkar. Wasta'inu bisabri wa sholat. Carilah pertolongan Allah melalui sabar dan sholat. Kemudian cara mendapatkannya, dakwakan pentingnya sholat wal wudu. Latihan dengan cara memperbaiki zahirnya dan batinnya sholat. Zahirnya maka istinja kita perbaiki, wudu kita perbaiki. Kemudian juga gerakan-gerakan sholat, niat dan bacaan-bacanya tumanina. Kemudian batinnya sholat, yakin bahwa sholat kita diawasi, dilihat, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Belajar menyelesaikan masalah dengan sabar dan sholat. Berdoa kepada Allah agar hakikat sholat khusyuk. Sifat sahabat yang ketiga ialah ilmu ma'zikir, ilmu akhlak. Artinya adalah semua perintah semua petunjuk dari Allah melalui baginda Rasulullah SAW. Maksudnya, kemudian arti daripada zikrullah ialah mengingat Allah pada setiap saat dan keadaan dengan menghadirkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Maksud dan tujuan daripada ilmu zikir ialah menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala pada setiap saat dan keadaan dengan menghadirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Fadilah daripada ilmu. Barang siapa yang menuju ke majelis ilmu maka Allah akan mudahkan langkahnya ke surga. Hai Abu Zar, kepergianmu di pagi hari untuk menuntut ilmu 1 ayat dari kitab Allah lebih baik daripada sholat sunat 100 rakaat. Kepergianmu di pagi hari untuk menuntut ilmu 1 bab dari kitab Allah lebih baik daripada sholat sunat 1000 rakaat. Kemudian cara mendapatkan ilmu dibagi 2, ada ilmu fadail, ada ilmu masail. Ilmu fadail, dakwakan pentingnya ilmu fadail. Latihan dengan cara duduk di majelis fadail, mengajak orang duduk di majelis fadail, menghadirkan fadilah pada setiap amalan. Berdoa kepada Allah agar diberi hakikat ilmu fadail. Kemudian ilmu masail, dakwakan pentingnya ilmu masail. Latihan dengan duduk di majelis masail, mengajak orang duduk di majelis masail.
bertanya pada ulama masalah dunia, masalah akhirat, menziarahi ulama, berdoa kepada Allah agar diberi hakikat ilmu masalah. Kemudian zikrullah, fadilah daripada zikrullah ialah barang siapa yang selalu mengingatku maka aku akan ingat. Cara mendapatkannya dakwakan pentingnya zikrullah, latihan dengan cara membaca Al-Quran minimal 1 juz 1 hari, kemudian tasbihat, sholawat, kemudian istighfar masing-masing minimal 100 kali setiap zikir pagi petang. Mengamalkan doa-doa masmunah, berdoa kepada Allah agar diberi hakikat zikrullah. Kemudian sifat sahabat yang keempat ialah ikramul muslimin, artinya memuliakan sesama muslim. Maksud dan tujuannya menunaikan hak-hak sesama muslim tanpa menuntut hak kita ditunaikan. Kemudian cara mendapatkan fadilahnya ialah barang siapa yang menutup aib saudara sesama muslim maka Allah akan tutup aibnya baik di dunia maupun di akhirat. Barang siapa yang membuka aib saudara sesama muslim, Allah akan membuka aibnya baik di dunia maupun di akhirat, bahkan dipermalukan di rumahnya sendiri. Cara mendapatkannya dakwakan pentingnya ikramul muslimin. Latihan dengan cara menebarkan salam baik dikenal maupun tidak dikenal, memuliakan ulama, menghormati orang tua, menghargai sesama, menyayangi orang yang meninggal, berbaur pada orang yang watak dan sifatnya berbeda-beda, berdoa kepada Allah agar diberi akhlak seperti baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sifat sahabat yang kelima, taslimiyah, artinya ialah meluruskan niat. Maksud dan tujuannya ialah beramal semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian fadilahnya ialah Allah tidak memandang rupa dan hartamu, tetapi Allah memandang hati dan amalmu. Rasulullah SAW bersabda, "Hai Muaz, jagalah keikhlasanmu. Amal yang sedikit dibarengi dengan ikhlas sudah mencukupi." Cara mendapatkannya dakwakan pentingnya ikhlas. Latihan dengan cara yaitu mengkoreksi niat sebelum beramal, ketika beramal, sesudah beramal. Banyak-banyak istighfar, berdoa kepada Allah agar diberi hakikat kasih ini. Sifat sahabat yang keenam, dakwah wa tabligh terus disabilillah. Dakwah artinya mengajak, tabligh artinya menyampaikan. Maksud dan tujuannya yang pertama ialah mengislah diri, memperbaiki diri sendiri dengan harta, diri, waktu seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, mengamalkan agama secara sempurna pada diri sendiri, orang lain di seluruh alam. Fadilahnya ialah sepagi sepetang keluar di jalan Allah lebih baik daripada dunia beserta isinya. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Cara mendapatkannya dakwakan pentingnya dakwah wa tabligh.